Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatul Khairunisa dari kelas 2 BPGSD Universitas Muhammadiyah Purworejo ingin mempersembahkan sebuah video. Yuk, mari tonton. Bab 1. Sejarah Bilangan. Pada bab 1 ini akan membahas tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran aritmatika SD. Bab pertama, sejarah bilangan. Sejarah bilangan yang pertama adalah sistem bilangan maya. Sistem bilangan maya ini memiliki 20 basis. Yang pertama, di sini adalah contoh angka-angka dan lambang-lambang dari bilangan maya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 20. Selanjutnya teman-teman, di sini adalah sistem bilangan Babilonia. Sistem bilangan Babilonia memiliki lambang seperti ini. 0, ini lambangnya 0 seperti ini. 1 dan 60 itu hampir sama, tapi yang 1 itu lebih kecil. 10 seperti ini dan 600 seperti ini. Nah, di sini ada contoh bilangan 153. Lambangnya adalah 153 itu terdiri dari 2 kali 60, 3 kali 10, dan 3 ditambah 3 kali 1. Menjadi lambangnya 2 kali 60, ini yang besar, lalu 3 kali 10, 10 seperti ini, menjadi seperti ini, dan yang terakhir adalah 3 kali 1. Jadi lambangnya seperti ini. Yang ketiga adalah sistem bilangan Romawi. Seperti yang sudah kita ketahui, bilangan Romawi yang biasanya digunakan itu ada 1, pokoknya ini ya, 1, 5, 10, 50, 100, 500, dan 1000. Di sini terdapat contohnya, 180, angka 180 itu terdiri dari 1 kali 100, 1 kali 50, dan 3 kali 10. Menjadi lambang Romawinya CLXXX, dan satu lagi sistem bilangan Hindu-Arab. Namun yang saya jelaskan hanya 3 saja. Terima kasih. Bab 2. Bilangan dan lambang bilangan. Oke, lalu kita lanjut kepada bab 2, ada bilangan dan lambang bilangan. Yang pertama adalah membilang. Di sini saya akan kasih contoh membilang adalah seperti ini. Di sini saya punya bulatan yang berisi satu segitiga, berarti ini bernama satuan. Dan di dalam yang satu lingkaran lagi ada kotak dan segitiga, jadi ada 2, berarti 2an. Jadi ini contoh dari membilang. Lalu nilai tempat. Kenapa di sini saya contohkan dengan gambar biar lebih mudah? Kita ini di dalam sini ada 10 biji dan di sini ada 3. Jadi 1 puluhan dan 3 satuan, maka bernilai 13 di sini ya. Ini 13. 13 itu berasal dari ini dan ini. Lalu apa sih bilangan dan lambang bilangan ini digunakan? Karena di sini ada contoh angka 4277. 4 di sini bernilai ribuan, 2 bernilai ratusan, dan 7 ini ada 7-nya 2. Kenapa 2? Kenapa enggak sama nilainya? Karena di sini 7 yang di sini bernilai puluhan dan 7 di sini bernilai satuan. Maka dari itu disebut lambang bilangan dan lambang bilangan serta membilang nilai dan tempat. Nilai dan tempat ini membedakan antara 7 yang ini dan 7 puluhan dan 7 satuan. Ada pula bilangan kardinal dan ordinal. Seperti ini contohnya. Bab 3. Himpunan bilangan. Bab ketiga, himpunan bilangan. Bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap contohnya adalah 2, 4, 6, dan seterusnya. Bilangan ganjil ada 1, 3, 5, dan seterusnya. Konsep habis dibagi. Memasuki konsep habis dibagi. Jika 3 dikali 4, maka 12 dibagi 3 sama dengan 4 dapat dinyatakan 3 membagi 12, 12 habis dibagi 3, 12 kelipatan dari 3, 3 faktor dari 12. Bilangan prima.
Terakhir adalah bilangan prima. Contohnya adalah 2 sama dengan 1 kali 3. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan bulat yang lebih dari 1. Yaitu terdiri dari 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Di sini ada contohnya 3, 1 kali 3, 5, 1 kali 5, dan seterusnya. Bab 4. Operasi hitung bilangan cacah. Sekarang memasuki bab keempat, yaitu operasi hitung pada bilangan cacah. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan cacah. Contohnya adalah 3 ditambah 2. Kita ketahui dari angka 0 kita seret sampai angka 3, lalu ditambah 2, berarti tambah lagi itu ke kanan. Jadi ditambah 2 angka 3, 2, maka menghasilkan 5. Jadi 3 ditambah 2 itu hasilnya 5. Sifat dari penjumlahan bilangan cacah itu ada sifat tertutup, sifat komunikatif, dan sifat asosiatif. Yang kedua adalah perkalian bilangan cacah. Contohnya adalah 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Dengan menggunakan garis bilangan, yaitu dari 0 kita seret ke kanan sampai angka 4. Ditambah lagi 4. Diseret sampai angka 8, lalu diseret lagi sampai angka 12. Maka 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4, hasilnya adalah 12. Yang ketiga adalah pengurangan dan pembagian. Contoh dari pengurangan adalah 8 dikurangi 3. 8 dikurangi 3, 0, kita tarik sampai ke kanan sampai angka 8. Lalu kita kurangi 3, berarti kembali ke kiri 3 angka. Maka hasilnya adalah 8 min 3, berarti hasilnya 5. Lalu pembagian saya gunakan seperti ini. Di dalam kotak ada bola-bola di dalamnya. Ada 3 kotak. Setiap kotak itu berisi 4 bola. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kenapa? Semuanya dibagi sama rata. 12 bola dibagi sama rata, maka dibaginya menjadi 3 kotak. Kotak pertama 4, kotak kedua 4, dan kotak ketiga 4. Seperti ini. Bab 5. Bilangan bulat. Himpunan bilangan asli yang dikenal adalah 1, 2, 3, 4, K. Berikut adalah definisi bilangan asli. Kita memasuki pada bab kelima adalah bilangan bulat. Yang pertama adalah konsep bilangan bulat, inverse atau kebalikan. Misalkan ada negatif dari 3 adalah min 3, negatif dari min 3 adalah 3. Lalu sifat bilangan bulat, penjumlahan dan perkalian biasanya menggunakan sifat TKAD, tertutup, komunikatif, asosiatif, dan distributif. Tapi selain itu masih juga ada sifat-sifat lainnya. Namun di sini saya hanya menerangkan tentang beberapa saja. Yang ketiga adalah operasi pada bilangan bulat. Biasanya operasi pada bilangan bulat itu hampir sama pada bilangan cacah menggunakan garis bilangan. Bab 6. KPK dan FPB. Apa itu KPK? KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Lalu, apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Selanjutnya adalah bab ke-6, KPK dan FPB. Yang pertama adalah KPK. Contoh KPK dari 12 dan 15. 12 menggunakan pohon faktor. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. 15 dibagi 3, 5. Maka 12 sama dengan 2 kuadrat dikali 3. 15 sama dengan 3 dikali 5. KPK dari 12 dan 15 adalah 2 kuadrat dikali 3 dikali 5, hasilnya adalah 60. Yang kedua adalah FPB. Contoh FPB dari 18 dan 24. Sama,
menggunakan pohon faktor. Yang pertama, 18 dibagi 3 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. 24 dibagi 2 sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka dihasilkan 18 adalah 2 dikali 3 kuadrat, 24, 2 pangkat 3 dikali 3. Maka FPB dari 18 dan 24 adalah 2 dikali 3 sama dengan 6. Bab 7. Bilangan rasional dan irasional. Baik, selanjutnya kita memasuki pada bab ke-7 adalah bilangan rasional dan irasional. A. Bilangan rasional. Bilangan rasional adalah perbandingan dua bilangan bulat A dan B. Ditulis A per B, syaratnya B tidak sama dengan 0. Pecahan. Kenapa saya menulis 2 per 3? Karena di sini saya memberikan contohnya adalah di dalam kotak terdiri dari 3 bagian. Yang diberi warna hijau ada 2 kotak, berarti 2 per 3 bagian. Lalu yang B, bilangan irasional. Bilangan irasional berarti tidak rasional. Bilangan rasional ditambah bilangan irasional, maka hasilnya adalah bilangan nyata atau real. Yang ketiga, C, operasi pada himpunan bilangan rasional. Saya memberi contoh di sini adalah penjumlahan. A plus B per C per D sama dengan AD plus BC per BD. Ini A per B dan CD-nya per C per D-nya adalah jika sembarang bilangan. Lalu, apa itu pecahan sejati dan pecahan tidak sejati? Saya akan lanjutkan yaitu pecahan sejati. Pecahan sejati merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pecahan tidak sejati adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar atau sama dengan penyebutnya. Bab 8. Aritmatika sosial. Selanjutnya, kita memasuki bab yang terakhir adalah bab 8, aritmatika sosial. Yang pertama adalah A. Mata uang. Di sini ada contoh uang senilai 7.500. Terdiri dari 1 lembar uang senilai 5.000, 2 lembar uang senilai 1.000, 2 keping uang dengan nilai Rp200, dan 1 keping uang dengan nilai Rp100. Yang B, uang dan perdagangan. Di sini ada rumus keuntungan dan kerugian. Keuntungan adalah harga jual dikurangi harga beli. Kerugian, harga beli dikurangi harga jual. Agar lebih jelas, saya akan menuliskan rumus keuntungan dan kerugian. Rumus keuntungan. Keuntungan sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Rumus kerugian. Kerugian sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Pinjaman dan tabungan. Selanjutnya, yang terakhir adalah pinjaman dan tabungan. Bunga tunggal adalah perhitungan bunga yang diperoleh berdasarkan besar modal yang ditanam dengan menggunakan rumus MA sama dengan M plus M kali P dalam kurung atau MA sama dengan M dalam kurung 1 plus P, di mana MA adalah modal akhir, M adalah besar simpanan atau modal, dan P adalah suku bunga. Agar lebih jelas, saya tuliskan rumusnya sebagai berikut. Besarnya modal M jika besar bunga yang diterima sebesar B untuk jangka waktu N dan suku bunga yang berlaku sebesar P% adalah sebagai berikut. Itulah sedikit ringkasan materi dari bab 1 sampai dengan 8. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.